Halo Sobat P3K, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kompetensi teknis pada PPPK 2021 untuk materi pedagogik pengembangan kurikulum part yang kedua. Soal nomor 11. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut kecuali A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Berpusat pada potensi pengembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. E. Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah. Untuk soal nomor 11 ini, hal yang perlu dipahami adalah prinsip-prinsip mengenai pengembangan kurikulum. Pembahasan untuk nomor 11 yaitu 7 prinsip pengembangan kurikulum adalah yang pertama berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dengan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kata kunci di sini adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Sedangkan opsi yang tidak tepat pada soal nomor 11 adalah E. Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah. Harusnya bukan mengutamakan, namun seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Nomor 12. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Berpusat kepada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. E. Semua benar. Untuk menjawab soal nomor 12 ini berkaitan dengan soal nomor 11 tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, di mana kata kunci soal ini adalah untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, artinya kesesuaian dengan kebutuhan kehidupan. Maka opsi yang tepat adalah B, yaitu adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. Dari kata relevansi, kata kuncinya. Kita lanjutkan. Nomor 13. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Berpusat kepada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. E. Semua benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 bisa kita lihat dari kata kunci soal nomor 13, yaitu adalah bahwa peserta didik memiliki posisi sentral. Posisi sentral berarti adalah posisi pusat. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah peserta didik memiliki posisi sentral, sehingga prinsip pengembangan yang dipakai adalah berpusat sentral. Berpusat kepada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 14. Kurikulum mengorganisasikan pondasi belajar ke dalam 5 pilar sesuai dengan panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di bawah ini, kecuali A. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Belajar untuk memahami dan menghayati. C. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. D. Belajar untuk membangun kehidupan sendiri. E. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Mengapa jawaban
jawaban untuk soal nomor 14 adalah D. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan 5 pilar belajar sesuai dengan panduan KTSP. 5 pilar itu adalah yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang kelima, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Sedangkan pertanyaan ini adalah kecuali, berarti yang tidak termasuk dalam 5 pilar itu. Yang tidak termasuk adalah opsi D, belajar untuk membangun kehidupan sendiri. Nah, karena yang tepat adalah belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Tips yang lain untuk menjawab soal tipe nomor 14 ini adalah perhatikan ketika ada opsi yang kontradiktif atau berlawanan. D dan E ini adalah opsi yang kontradiktif. Berarti jawaban yang tepat berada di antara keduanya. Tinggal kita sesuaikan dengan 5 pilar belajar sesuai panduan KTSP. Nomor 15. Yang bukan merupakan pilar belajar dalam prinsip pelaksanaan kurikulum adalah, ini berkaitan dengan materi di soal nomor 14. A. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Belajar untuk memahami dan menghayati. C. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. D. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. E. Belajar untuk hidup mandiri. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada soal sebelumnya, 5 pilar belajar dalam kurikulum KTSP, ya, pertanyaannya adalah yang bukan, maka jawabannya tepat adalah E. Belajar untuk hidup mandiri. Yang benar adalah belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Nomor 16. Seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar disebut A. RPP, B. Silabus, C. Kurikulum, D. Program tahunan. Perhatikan di sini, suatu seperangkat ya, seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran. Berarti ini berkaitan dengan isi dan pembelajaran. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah kurikulum. Mengapa jawaban kurikulum? Karena kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jangan terjebak kepada jawaban RPP. Karena RPP di sini merupakan rencana pembelajaran juga, namun tidak menyebutkan tujuan pembelajaran, karena RPP identik dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan silabus berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi untuk soal ini jelas jawaban yang tepat adalah C, kurikulum. Nomor 17. Di bawah ini adalah peran kurikulum, kecuali bagi teman-teman yang sudah mengikuti video pembelajaran part 1 mengenai pengembangan kurikulum pasti bisa menjawab soal ini. Soal ini berkaitan dengan soal nomor 1 pada pengembangan kurikulum, di mana kita tahu bahwa ada beberapa peran dalam pengembangan kurikulum. Ya, opsi yang ditampilkan di soal ini adalah A. Peran observatif, B. Peran konservatif, C. Peran kreatif, D. Peran kritis dan evaluatif. Pertanyaannya adalah peran kurikulum kecuali, berarti yang salah, yang tidak termasuk. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah A. Peran observatif. Mengapa? Karena kurikulum sebagai salah satu kesatuan dari beberapa komponen memiliki peran dan fungsi. Peran kurikulum yang pertama adalah peran konservatif, artinya melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Yang kedua adalah peran kreatif. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru
sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Dan yang ketiga adalah peran kritis dan evaluatif, yaitu adalah satu peranan untuk menyeleksi nilai budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki. Maka jawaban untuk soal nomor 17 adalah A. Peran observatif. Nomor 18. Fungsi kurikulum adalah harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Fungsi tersebut dinamakan fungsi A. Eksplorasi, B. Suplementasi, C. Keahlian, D. Fungsi umum pendidikan. Kata kunci soal ini adalah harus dapat menemukan dan mengembangkan, berarti mengeksplor. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Eksplorasi. Fungsi kurikulum itu ada 4. Yang pertama, fungsi umum pendidikan, yaitu adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Fungsi yang kedua, suplementasi. Sebagai alat pendidikan, harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa. Dan yang ketiga, eksplorasi. Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Dan fungsi yang keempat adalah keahlian. Untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Soal nomor 19. Di bawah ini yang bukan prinsip pengembangan kurikulum adalah A. Kontinuitas, B. Relevansi, C. Fleksibilitas, D. Evaluatif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah D. Evaluatif. Prinsip pengembangan kurikulum terdiri atas 4. Yang pertama, relevansi. Artinya, pengembangan kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. Yang kedua, fleksibilitas. Pengembangan kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur, fleksibel, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, dan juga dinamika kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kontinuitas. Pengembangan kurikulum haruslah menyesuaikan isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan atau kontinu. Dan yang keempat, efisien dan efektif. Pengembangan kurikulum harus memungkinkan setiap personil untuk menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya secara proporsional, dan itulah yang dimaksud dengan efisien. Maka jawaban soal ini yang bukan prinsip pengembangan kurikulum adalah D. Evaluatif. Soal nomor 20. Di dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013 terdapat 4 standar yang berubah, yaitu A. SKL, proses, isi, dan sarana dan prasarana, B. SKL, proses, isi, dan penilaian, C. SKL, proses, isi, pendidik, dan tenaga kependidikan, D. SKL, proses, sarana, dan prasarana, isi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Dalam pengembangan kurikulum 2013 terdapat 4 standar yang berubah. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua adalah standar proses, dan yang ketiga standar isi, dan yang keempat adalah standar penilaian. Soal nomor 21. Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan disebut dengan A. Standar proses, B. Standar kompetensi lulusan atau SKL, C. Standar isi, atau D. Standar pembiayaan. Jawaban yang tepat untuk soal ini bisa kita lihat dari kata kuncinya. Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan, berarti berkaitan dengan lulusan, kompetensi lulusan tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Standar kompetensi lulusan atau SKL.
SKL terdiri dari kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKL terdiri dari perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan, mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan, dan memperhatikan kriteria sebagai berikut: pengembangan psikologis anak, lingkup, dan kedalaman materi, kesinambungan, dan fungsi satuan pendidikan. Soal nomor 22, standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas yang merupakan komponen penilaian yang akan dapat mewujudkan isi dan SKL disebut A. Indikator, B. Kompetensi dasar, C. Silabus, D. Kompetensi inti. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri atas kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4, atau yang biasa dikenal dengan KI 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing itu memiliki isi yang berbeda-beda. Kompetensi inti 1 berisikan kompetensi inti sikap spiritual. Kompetensi inti 2 berisikan kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti yang ketiga berisikan kompetensi inti sikap pengetahuan. Kompetensi inti yang keempat berisikan kompetensi inti sikap keterampilan. Untuk KI 1, kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dapat dicapai melalui pembelajaran tidak langsung. Ya, berarti ini adalah KI 1 dan 2 yang dimaksud di sini, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah. Adapun KI 3 dan juga KI 4 dapat dicapai melalui pembelajaran langsung. Jika kita sesuaikan dengan soal ini, maka di sini ada kata kunci dari standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada tingkatan dan kelas yang merupakan komponen penilaian yang dapat mewujudkan isi dan SKL. Isi berarti isi adalah kandungan di dalam masing-masing KI 1 hingga 4. Maka jawaban yang tepat adalah D, kompetensi inti. Nomor 23, kompetensi inti dijabarkan dalam A. Indikator, B. Kompetensi dasar, C. Silabus, atau D. RPP. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual dan sosial ditumbuhkan melalui pembelajaran tidak langsung, ya, yaitu saat peserta didik belajar mengenai pengetahuan di KI 3 dan juga KI 4, ya. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI 3 dan KI 4. Keduanya dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan kompetensi dasar pada KI 1 dan 2. Pembelajaran KI 1 dan 2 terintegrasi dengan pembelajaran KI 3 dan KI 4. Dengan kata lain, bahwa kompetensi inti nanti akan dijabarkan, ya, ke dalam kompetensi dasar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, kompetensi dasar. Nomor 24. Penandaan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur untuk mencapai sikap pengetahuan dan keterampilan disebut A. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK, B. Kompetensi inti, C. Silabus, atau D. RPP. Untuk menjawab soal ini, ada beberapa kata kunci. Pertama ada penandaan, marking, indikator, pencapaian. Nah, kompetensi dasar. Berarti jawabannya sudah terlihat tentu Sobat P3K. Jawaban yang tepat adalah A. IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional atau KKO yang terstruktur dan atau dapat diobservasi. Dalam pengembangan atau mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam RPP dan indikator yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal.
Soal nomor 25. Acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran disebut A. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK, B. Kompetensi inti, C. Silabus, D. RPP. Di sini ada kata kunci acuan penyusunan kerangka pembelajaran. Berarti acuan yang digunakan untuk menyusun RPP. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Silabus. Silabus paling sedikit memuat identitas pelajaran, identitas sekolah, KI, KD, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus disusun untuk 1 tahun pelajaran. Penyusunan silabus dapat dibuat untuk tiap semester. Penyusunan silabus dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide, desain, dan pelaksanaan kurikulum, kemudahan guru dalam mengajar, kemudahan bagi peserta didik dalam belajar, keterukuran pencapaian kompetensi, kebermaknaan, dan bermanfaat untuk dipelajari sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan peserta didik. Maka jawabannya tepat di sini adalah C. Silabus. Demikian Sobat P3K, semoga video kali ini bermanfaat untuk persiapan dalam menjalani tes P3K tahun 2021. Semoga Sobat P3K sukses dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Ikuti terus video-video pembelajaran kami dan jangan lupa subscribe, komen, dan like agar channel ini berkembang dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan berbagai soal P3K. Terima kasih, salam cerdas, dan salam sukses. Terima kasih.